Abina Adam wa Ummina Hawa ini adalah kakek buyutnya para manusia ya. Jadi manusia diawali dengan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Jadi kalau bicara secara keseluruhan umat manusia itu adalah saudara. Dan kalau bicara keturunan, semua manusia itu keturunan orang-orang surga, yaitu Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, disinggahkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Artinya apa? Saya ungkap gini, bukan supaya kalian sombong, tidak. Bukan supaya kalian angkuh, tidak. Supaya kalian tidak lemah dalam hidup, tidak mudah menyerah dalam hidup. Artinya apa? Mengalir di dalam darahmu darah orang hebat, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi mengalir. Kalau memang kita keturunan harimau, maka jangan berlagak sebagai kucing. Ya. Kamu bukan turunan iblis, kamu bukan turunan setan, tapi kita adalah turunan dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah orang yang sangat tangguh luar biasa. Ditempatkan di dalam sorga, setelah itu dipindahkan oleh Allah ke dunia, beliau masih gagah, masih perkasa, masih mantap imannya, masih mantap yakinnya. Memburu cintanya selama ratusan tahun, mencari sang istri yaitu Siti Hawa yang memang dipisahkan oleh Allah. Tidak berubah kadar cintanya, tidak berubah kadar keyakinannya, karena dia sadar semua adalah takdir dari Allah, semua adalah ketentuan dari yang menyatukan adalah Allah, yang memisahkan juga adalah Allah. Di sini kita dapat belajar banyak, saudaraku, jamaah manakib, para santriku semua. Jadi ingat, jangan pernah kita jadi orang yang lemah. Makanya santri Al-Mubarak di dalam ibadah, di dalam zikir, meski malam harus tetap semangat, jangan letoy, ya. Jangan kalah dengan keadaan, jangan kalah dengan ketentuan. Terima keadaan, terima ketentuan, tapi tetap optimis untuk masa depan, yakin dengan masa depan, karena Allah sudah mengatakan, ana indad doni abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Maka hidupmu ada di tangan Allah, masa depanmu ada di tangan Allah. Allah bagaimana dengan prasangkamu. Berprasangkalah yang baik, berprasangkalah yang bagus, tetaplah selalu miliki keoptimisan, miliki harapan, miliki yang paling utama adalah keyakinan kepada Allah. Pada Allah, yakinlah saudaraku, yakinlah para santriku, hari depanmu akan dibaguskan oleh Allah. Amin. Setiap tetesan keringatmu, langkahmu di dalam jihadun fisabilillah, pasti engkau akan menuai satu buah berlian di masa-masa yang akan datang. Karena cinta tidak pernah berdusta, ya. Cinta tidak pernah berkhianat. Jika engkau melakukan segala aktivitas di dalam perjuangan di jalan agamanya Allah atas dasar cinta, maka kamu tidak akan pernah dikhianati. Orang yang berkhianat dengan cinta adalah orang yang sudah tidak punya cinta. Cinta itu tidak mengkhianati, cinta itu menjaga, melindungi, menyelamatkan, membela. Cinta itu akan selalu menyenangkan. Jadi kalau sudah tidak ada perbuatan yang menyenangkan, di situ sudah tidak ada cinta. Cinta adalah keikhlasan. Jika perbuatan sudah tidak dilandasi dengan keikhlasan, berarti sudah kosong perbuatan itu dari cinta. Maka beribadahlah dengan kecintaan, berjuanglah dengan kecintaan, mengabdilah dengan kecintaan. Setiap tetes-tetes keringatmu, tetesan darahmu akan terbayar semuanya dengan satu buah kesenangan, karena cinta adalah menuju kepada jalan perdamaian, kesenangan dalam segala hal. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Inilah inti satu buah kehidupan. Saudaraku, Adam dan Hawa dipisahkan dengan yang cinta sekian lamanya, namun setelah berjumpa di situ cinta lahirlah beranak pinaklah termasuk saya dan mengingkari kodratmu sebagai khalifah.
Engkau diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, pemimpin atas dirimu, pemimpin atas keluargamu, pemimpin untuk orang-orang sekitarmu. Maka sebelum kita memimpin keluarga, ayo bareng-bareng kita pimpin diri kita. Sebelum kita mimpin orang sekitar kita, kita pimpin keluarga kita. Dengan apa memimpinnya? Hidayah dan petunjuk serta pertolongan dari Allah. Maka jangan pernah lepas dengan Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kita adalah orang lemah, kita adalah orang yang tidak mampu, kita adalah orang yang bodoh. Sejauh apapun pengetahuanmu, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sebanyak apapun wawasanmu, jauh dengan wawasan para aulia Allah. Sejauh apapun pengalamanmu, jauh dengan pengalaman para rasul-rasulnya Allah. Jadi jangan dulu kita mengangkat, membusungkan dada kita, menganggap kita adalah orang bisa, kita orang kuat, kita orang mampu. Jangan, tapi kita turunan orang hebat, yaitu Nabi Adam alaihi. Kita punya pemimpin orang tangguh, orang hebat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah kekasih kita orang hebat. Maka kita jangan lemah, jangan putus asa. Hadapilah hidup ini, gapailah kesuksesan ini dengan prasangka baikmu kepada Allah, dengan harapanmu kepada Allah, dengan doa-doamu kepada Allah, dengan ikhtiarmu yang dibarengi dengan kuasa, bukan ikhtiarmu yang dibarengi dengan ijazahmu, bukan usahamu yang dibarengi dengan kemampuanmu, tapi usahamu yang dibarengi dengan kemampuan Allah. Betul? Jadi kuasamu itu adalah kuasanya. Jangan lupa, jangan sampai engkau berusaha, engkau bekerja, engkau berikhtiar, justru ini menjadi hijabmu dengan Tuhanmu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai di saat engkau menganggur, engkau selalu merasakan dan mengingat Allah. Di saat kesibukan datang kepadamu, di saat pekerjaan tidak ada dalam genggamanmu, ya, di saat engkau nganggur, engkau ingat ke Allah. Tapi saat pekerjaan ada di dalam kehidupanmu, kesibukan ada dalam kehidupanmu, justru menjadi hijabmu dengan Tuhanmu. Ini namanya balaan hasanah, kesenangan yang menjauhkan kita kepada Allah. Yang baik itu, dapatnya rizki itu menambah dekat dengan Allah. Dapatnya kesibukan menambah dekat dengan Allah. Artinya apa? Tidak lalai. Engkau mengerjakan sesuatu bareng dengan Dia. Engkau melakukan sesuatu bersama dengan Dia, karena engkau sadar kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya apa-apa. Jangan saat kita mencari kerjaan sulit kita kerasa, oh saya ini orang lemah, saya ini orang tak berdaya. Di saat apa engkau mengakui saya orang yang lemah, ya Allah, saya orang yang tidak berdaya, saya orang yang tak mampu, ya wajar kamu ngaku lagi nggak punya apa-apa. Tapi di saat ada apa-apa di dalam hidupmu, engkau masih mengakui, maka itulah hidayah dari Allah. Itulah petunjuk dari Allah. Betul apa enggak? Itu petunjuk. Di saat engkau lapar, engkau ingat yang namanya rasa lapar tidak enak. Tapi di saat kenyang, bisakah engkau masih ingat rasa lapar itu nggak enak? Agar engkau bisa merasakan orang-orang sekelilingmu yang berada di dalam kelaparan. Di saat engkau miskin, kau merasakan miskin itu nggak enak. Wajar engkau lagi miskin. Tapi di saat kaya, masihkah bisa engkau merasakan bahwasanya kemiskinan tidak enak? Kalau engkau masih bisa merasakan itu, maka ringan tanganmu membantu orang-orang sekitarmu. Ini dimiliki oleh turunan kita, dimiliki nenek buyut kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, terus sampai kepada para nabi, khotaman nabiyyin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kepada para aulia Allah memiliki rasa yang demikian.
Hari ini engkau berada dalam kesulitan, hari ini engkau berada dalam keterpurukan, hari ini engkau berada dalam jurang kehancuran, tetaplah jalanmu pulang hanya kepada Tuhan, jalanmu memohon hanya kepada Allah, maka milikilah prasangka yang baik terhadap Allah. Jangan pernah miliki prasangka yang gak baik. Jangan kamu berpikir, oh masa depan saya akan suram kalau saya begini. Jangan, biar saya begini masa depan saya akan bagus. Gitu loh. Biar rumah tangga saya begini, rumah tangga saya akan harmonis. Biar pekerjaan saya kayak begini, saya akan sukses. Itu namanya prasangka. Loh kok bisa kamu ngomong demikian, pekerjaanmu tuh gak menjamin kesuksesan, gajinya kecil, gak seberapa. Betul memang, karena kesuksesan bukan dari apa yang saya lakukan, tapi kesuksesan adalah ketentuan Allah. Apapun yang kau lakukan, hatta engkau nganggur, kalau Allah mengendaki sukses, memangnya susah bagi Allah? Kan tidak. Gampang, banyak jalan, banyak cara. Yang penting saat ini sejauh apa engkau percaya dengan Allah? Sejauh apa engkau mempercayai Dia? Engkau mempercayai kemampuannya sejauh apa gitu loh? Apakah Tuhan hanya mampu menerima doamu saja? Apakah Tuhan hanya mampu menurunkan hujan? Apakah Tuhan hanya mampu memberikan kemarau? Lebih dari itu Tuhan mampu. Allah mampu membuat kamu tuh naik derajatnya. Allah mampu membahagiakan kamu. Allah mampu mencukupi kamu. Allah mampu mensejahterakan kamu. Sangat mampu, sangat kecil bagi Allah. Cuma terkadang keyakinan kita tidak sampai ke situ. Kita membaca dari apa yang kita lakukan. Kita hanya bercocok tanam umpamanya, hanya menanam padi atau menanam pepohon sayur mayur, prasangka kita nggak akan sukses lewat situ. Hanya hidup apa adanya, ya salah prasangkamu. Engkau mengecilkan Tuhan. Aturan gini, saya hanya petani, tapi buat sukses bagi Allah sangat mudah. Buat hidup mewah sangat mudah, buat kaya raya sangat mudah, buat ngangkat derajat sangat mudah. Dulu orang-orang kaya juga petani kok, nggak ada direktur zaman dulu. Dia kan nggak ada profesor zaman dulu. Petani-petani mereka. Jadi jangan kecil hati dari apa yang engkau kerjakan hari ini. Itu hanya sebagai pelaksana takdir. Saya hanya sebagai pelaksana takdir Allah. Untuk rizkiku urusan Allah. Sebodoh apapun engkau, jika Allah menghendaki engkau mampu membina rumah tangga yang harmonis, ya tetap harmonis. Sepinter apapun dirimu, sejauh apapun pendidikanmu, jika Allah menghendaki hancur rumah tangga, ya tetap hancur kok. Mau ngomong apa? Tapi jika Allah menghendaki, makanya hidup ini kita sangat perlu, sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh, maka jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah lalai, apalagi lupa, naudzubillah, lalai jangan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Di saat engkau makan, masihkah engkau merasa bersama dengan Dia? Di saat engkau sulit, engkau merasa bersama dengan Dia, pasti itu. Tapi di saat kesenangan datang kepadamu, di saat makanan enak di hadapanmu, di saat engkau berbahagia, di saat engkau beryuforia, masihkah engkau merasa bersama dengan Dia? Kalau engkau merasa bersama dengan Dia, engkau akan tersenyum. Kenapa? Karena engkau tahu ini adalah nikmat minallah, pemberian rizki dari Allah. Engkau tidak akan membusungkan dada. Kenapa? Engkau bersama dengan Dia. Sedangkan kita hakikatnya adalah miskin, kita hakikatnya tak berdaya, kita bersama dengan yang kaya, akhirnya dititipkan kekayaannya kepada kita. Kita bersama dengan yang mampu, dititipkan kemampuannya bersama dengan kita. Kita bersama dengan yang pintar, yang mengetahui, al-alim, dititipkan kepandaian kepada kita. Kita tidak akan berbusung dada karena kita tahu yang punya aslinya. Alhamdulillah. Begitupun jika Allah menitipkan kesulitan, menitipkan kemiskinan, menitipkan penyakit, kita tidak akan murka, tidak akan marah, tidak akan melemah, karena kita tahu ada yang punya, yang punyanya pengen lihat sejauh apa keikhlasannya, sejauh apa keridoannya, sejauh apa penerimaannya. Jika aku titipkan yang enak dia nerima, ya wajar. Tapi jika aku titipkan hal yang tidak enak dia masih nerima, ini maka dia akan masuk
ibadi wadkhuli jannati, maka dia termasuk dari golongan hamba-hambaku. Amin. Allahumma. Setelah diaku oleh Allah sebagai hambanya Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk kamu ke dalam kesenangan. Tidak ada penderitaan dalam sorga, tidak ada tangisan dalam sorga, tidak ada kesulitan dalam sorga. Jika engkau sudah dimasukkan ke dalam sorganya Allah, hatta sorga dunia dululah, tidak ada lagi kamu keluh kesah, tidak ada lagi yang namanya kesulitan. Di dalam sorga isinya hanya kebahagiaan dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Makanya hidupmu kalau sudah berada dalam kebahagiaan, engkau sudah dimasukkan sebenarnya oleh Allah. Sudah dimasukkan jika engkau menjadi hambanya Allah. Maka aku ingatkan malam hari ini, wahai saudaraku, para santriku, hendaklah kamu selalu bersama dengan Allah. Jangan pernah lalai kepada Allah, dan jangan engkau hijab dirimu sendiri kepada Allah. Jangan sampai dirimu sendiri menjadi hijabmu terhadap Tuhanmu. Jangan sampai engkau mampu berjalan, jalanmu itu menjadi hijabmu kepada Allah. Naudzubillah. Jangan sampai engkau mendapatkan hasil, jangan sampai hasil itu menjadi hijabmu kepada Allah. Naudzubillah. Buat apa datangnya satu buah kebahagiaan jika itu mendatangkan kepada kita hijab yang lebih besar kepada Tuhan. Betul apa enggak? Naudzubillah. Kamu yang pada ngabdi, umpama kamu nggak usah besar-besar ngajinya, yang ngecek dulu lah. Ngecek tiba-tiba hasilnya bagus, kamu merasa dari dirimu itu hijab dengan Allah. Ya, kamu yang aduk umpama, tiba-tiba adukannya bagus, tukangmu memujimu, ini adukan bagus sampai mateng gitu loh. Itu hijab. Kalau kamu tidak merasa bersama dengan Allah. Tapi kalau merasa kamu cuma senyum, kenapa? Kamu tahu yang kejadian di balik layar. Loh, saya kan cuma sebagai perantara saja. Sebenarnya yang punya penglihatan kan dia, yang punya kemampuan kan dia, yang punya pemikiran pun dia. Gitu loh. Jangan pernah menjadikan hijab dari dirimu sendiri kepada Tuhanmu sendiri. Naudzubillah. Kita nggak usah ngaji yang gede-gede, yang kecil-kecil dulu lah. Kamu ngepel, tiba-tiba bersih. Ada orang, alhamdulillah enak nih, bersih, pelannya bagus. Jangan merasa dari dirimu. Ingat buru-buru ke Allah. Kalau kamu saat ngepel bareng dengan Allah, kamu merasa betul ini perbuatan bukan perbuatan saya kok. Saya emang nggak punya kemampuan, sadar betul, bukan lisan loh ya. Ini bukan bahasa lisan, bahasa rasa. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Ini kemampuannya. Apabila ada yang muji, kamu langsung ucap syukur. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah. Milik Allah, bukan milik saya. Gitu loh, paham ya? Ini ketauhidan dasar yang akan menuju kepada dunia kemakrifatan. Kalau nggak gitu jauh untuk kemakrifatan. Takutnya gini loh ya. Teori makrifatnya kamu paham, teori tauhidnya paham, cara ngomong makrifatnya ngerti, cara ngomong tauhidnya ngerti, tapi nggak masuk ke alamnya gitu loh. Kamu cuma bisa menceritakan taman mini dengan detail, tapi nggak pernah masuk. Buat apaan? Buat pamer-pameran, kan gitu. Kalau perlu kamu yuk masuk ke dalamnya, bercerita hanya sebagai petunjuk dan hidayah buat sesama, gitu loh. Paham ya? Jadi kamu kalau mau menceritakan sesuatu, hendaknya kamu masuk dulu ke alamnya dengan cara dasar-dasar dulu. Yuk sekarang lewat dasarnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersamamu dimanapun kamu berada, janganlah kamu lalai kepadanya.
baik kamu di dalam senang bersama dengan dia, dalam sulit juga bersama dengan dia. Apabila engkau bersama dengan dia, ingat merasa bersama. Saat kesenangan, yakin engkau tidak akan menjadi orang yang lupa diri. Saat kesulitan, yakin engkau tidak akan menjadi orang yang lemah, karena engkau bersama dengan yang maha di atas segala-galanya. Alhamdulillah. Engkau akan besar hati. Loh, saya dalam kesulitan, ya ngapain takut, orang saya bareng dia kok. Gitu sebenarnya. Kamu merasa, saya bareng, demi Allah kamu merasanya gitu loh. Nggak ngada-ngada, bener-bener merasa gitu loh. Kayak macam gini, kamu jalan di pinggir makam yang angker, kamu bareng sama orang yang berani, udah kamu ya berani lah. Ngapain ada rasa ketakutan, ya kamu kan berani. Kan begitu, paham apa enggak? Maka oleh karena itu, mudah-mudahan poin kita ibadah malam hari ini, sholat malam hari ini, kita bisa menambah-nambah ingatnya kita kepada Allah, menambah-nambah yakinnya kepada Allah, menambah-nambah prasangka baiknya kepada Allah. Ingat, kesuksesanmu bukan dari apa yang kamu lakukan, tapi dari ketentuan Tuhanmu. Betul apa enggak? Kesuksesanmu adalah ketentuan Allah, maka dekatlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah, jangan jadikan dirimu sebagai hijab kepada Allah. Semakin tambah besar hijabmu, maka engkau akan semakin jauh dari Tuhanmu. Bukan Allah yang menjauh, tapi engkau yang menjauhkan dirimu dari Tuhanmu. Semakin kau jauh dari Allah, dari kesuksesan, semakin jauh dari kesenangan, semakin jauh dari segala apa-apa yang engkau inginkan, karena yang punya segala-galanya adalah Allah. Kesenangan milik, kesuksesan milik, kebahagiaan milik, semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan bumi semua adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Yang kau inginkan kan tidak lain, hanya keinginan-keinginan urusan dunia. Dunia ini miliknya dia. Jika engkau hijab dia, ya sama aja engkau menjauh dari kesenangan itu. Jangan kamu teriak dalam kesulitan karena kamu yang menjauh sendiri dari kesenangan. Engkau lalai kepada dia, engkau menuju jalan kesulitan. Engkau menghijab dia, ya. Engkau menghijab dirimu dengan Tuhanmu, engkau menuju kepada kesulitan. Saudaraku, di sini benar-benar saya ingatkan. Hidup biar sulit, tapi kalau kebahagiaan ada dalam hati itu enak. Ya, sulit dalam ekonomi tidak masalah, yang penting tidak sulit di dalam hati, tidak sulit dalam iman, tidak sulit dalam yakin. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam hatimu, bukan dari apa yang engkau pegang, bukan dari apa yang engkau makan. Biar makan makanan enak, kalau hatimu lagi gundah gulana, nggak enak itu makanan, ya kan? Enak dan tidaknya makanan tergantung dari hati. Enak dan tidaknya tempat tinggal tergantung dari hati. Bahagia, mau tidur di mana pun nyaman, mau tinggal di mana pun nyaman. Tapi kalau hati sudah gundah gulana, biar tempat tidurnya mewah, ber-AC, tetap tidak ada kenyamanan di dalamnya. Maka oleh karena itu, yuk bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, semoga kita semuanya tidak dijadikan orang-orang yang lalai kepada Allah. Amin. Dalam segala aktivitas, dari hal yang kecil-kecil dulu sudahlah ya. Santri ini biar belajar dari kegiatan sehari-hari. Jangan kamu bawa mobil merasa dirimu, jangan. Kamu pasang panggung buat acara, kemana-mana, ngejual air, ngejual bantu ini buat pondok segala macam. Jangan merasa dirimu, nanti kamu sombong. Nanti kamu anggap kamu telah berjasa di dalam Islam. Siapa kamu berjasa ke Islam? Justru Islam yang telah berjasa ke kamu. Kan gitu. Islam yang akan menyelamatkanmu. Bukan kita yang telah berjasa buat Islam. Kita ini sebenarnya numpang ke Islam. Betul apa enggak? Kalau kita keluar dari Islam, selamat apa enggak? Enggak, kita selamat kalau kita masuk ke dalam Islam. Jadi yang berjasa adalah Islam. Paham ya?
Di sini buat santri-santri saya malam hari ini, tolong kamu renungkan baik-baik, kamu rasakan betul. Ingatlah selalu kita bersama dengan Allah. Al-Fatihah.